kalian akan diberikan Roh Kudus oleh uskup, ya, supaya kalian kita boleh menjadi sebagai orang Katolik yang dewasa. Kalau pada masa baptis juga kita akan terima Roh Kudus juga, tetapi itu adalah awal mula kalian untuk menyerahkan diri kita untuk ke dalam gereja. Tapi pada masa Krisma atau penguatan ini, kalian akan dikuatkan lagi untuk menjadi seorang Katolik atau seorang Kristen yang dewasa. Ya, dalam arti dewasa dalam hal ini adalah kalian sudah banyak mengerti hal di dalam kekristenan atau di dalam gereja, dan kalian kena bertumbuh, ya, dalam iman. Oke, baik. Mengapa bimbingan Roh Kudus begitu penting? Ya, kalau kita tengoklah dalam sejarah gereja atau di dalam Injil atau Alkitab, dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, Allah pernah juga atau sering juga mengutus rohnya di dalam menghadapan hubungan atau interaksi antara Allah dengan manusia, yaitu dengan memberikan rohnya kepada orang-orang untuk mengajar mereka. Ya, samping itu juga di dalam Hagai 2 ayat 5 dikatakan, sesuai dengan Injil yang telah kau ikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Mungkin waktu itu bangsa Israel tengah takut, jadi sampai Tuhan atau Allah mengatakan seperti itu. Jadi roh Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita untuk menuntun umat-umatnya atau kita kepada Allah, pada jalan Allah. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru banyak hal peran Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru, yaitu adalah Yesus dikandung dari Roh Kudus, kemudian turunnya Roh Kudus berupa burung merpati pada waktu Yesus dibaptis, setelah dibaptis, ya. Kemudian Yesus juga membaptis dengan Roh Kudus, ya. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis orang ramai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Kemudian Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dikunjungi oleh Maria, ibu Yesus. Ya. Dan juga bayi yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak gembira, ya, ketika mendapat kunjungan Maria pada masa itu. Kalau kalian baca di dalam Lukas 1 ayat 41. Berikutnya, para murid bertutur dalam berbagai bahasa karena dipenuhi Roh Kudus di dalam Kisah 2 ayat 4, yaitu setelah peristiwa Pentakosta, ya, murid-murid berani mengabarkan Injil kepada semua orang di sekeliling mereka pada masa itu, ya, sehingga pekabaran Injil keselamatan ini boleh sampailah kepada kita saat ini. Ya, itu oleh karena kuasa Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus menganugerahkan berbagai karunia kepada umat beriman. Perbuatan ajaib, menyembuhkan, kata-kata dengan hikmat, pengetahuan, bernubuat, membedakan macam-macam roh, kemudian berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ya. Kalian boleh baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Oke. Kemudian Roh Kudus diutus untuk mengajar para murid dan mengingat mereka tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus. Ya, seperti yang saya katakan tadi kan. Jadi begitu mereka menerima Roh Kudus, mereka boleh paham. Oh, itu yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Oke. Kalau kalian tengok dalam Yohanes 14 ayat 26. Siapa yang boleh bantu baca? Yohanes 14 ayat 26. Oke, saya tunjuk dekat sini. Boleh nampak?
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ah, itulah janji Yesus ya, mengenai Roh Kudus. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, baik. Hubungan Roh Kudus dengan Yesus. Ya, jadi yang seperti kita yang saya sampaikan tadi sebelum slide ini, yaitu Yesus dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus hadir ketika Yesus dibaptis, dan Roh Kudus selalu membimbing Yesus ketika memasuki padang gurun untuk berpuasa dan dicobai iblis. Ya, jadi dengan kekuatan Roh Kudus, Yesus mampu untuk mengalahkan tipu daya iblis. Kemudian Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus yang diutus oleh Bapaknya dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26 yang baru saya baca tadi kan. Kemudian apabila Yesus selalu dinaungi Roh Kudus, Dia menunjukkan hubungan asas antara manusia dengan Allah. Sebagai manusia, Yesus dibatasi oleh kemanusiaannya. Dia memerlukan bimbingan Roh Kudus agar hidupnya terarah kepada Allah dan mampu menyelesaikan tugasnya. Ada yang tahu tugas Yesus di dunia ini? Halo?